Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan rencana rekrutmen CASN baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada 4 hal penting yang harus teman-teman ketahui, terutama bagi teman-teman yang tertarik ya ingin mendaftar sebagai CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Jadi nanti kita akan coba berikan informasi berkaitan dengan 4 hal penting tersebut. Karena tentunya semakin kesini rekrutmen CASN di tahun 2024 ini sudah semakin jelas gitu ya, akan segera dilaksanakan. Karena Kementerian Pan-RB, kemudian BKN dan Komisi 2 DPR RI sendiri sudah melaksanakan rapat kerja membahas terkait dengan persiapan pengadaan CASN di tahun 2024 ini. Selain itu, Kementerian Pan-RB, BKN dan juga para kepala daerah juga sudah melakukan rapat membahas terkait dengan pengadaan CASN di tahun 2024 ini. Hal tersebut menandakan bahwa semakin dekat pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2024 ini yang tentunya mewajibkan gitu ya, mengharuskan teman-teman untuk mempersiapkan terkait dengan hal tersebut. Dan karena jadwalnya belum keluar, maka hal penting yang harus teman-teman ketahui yaitu berkaitan dengan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Dan mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat informasinya berkaitan dengan 4 hal penting terkait dengan pengadaan CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah 4 info penting terkait dengan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 4 info penting seleksi CPNS dan P3K 2024, honorer dan fresh graduate wajib tahu. Kita coba bacakan ya. Berikut ini 4 info penting berkaitan dengan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN. Diketahui Presiden Jokowi pada Jumat 5 Januari 2024 mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024 dengan menyediakan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 total mencapai 2.302.543 formasi. Instansi pusat mendapatkan alokasi kuota 429.183 formasi terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K. Adapun untuk instansi daerah tersedia formasi sebanyak 1.867.333 terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Perlu diketahui angka-angka tersebut merupakan kuota yang disediakan Kemenpan RB. Informasi terbaru jumlah formasi yang ditetapkan jauh dari kuota yang disediakan lantaran usulan dari instansi terutama Pemda belum sesuai harapan pusat dan para honorer. Berikut 4 info penting terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. 1. Sebanyak 1,7 juta honorer punya NIP P3K 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K 2024. Salah satunya lewat tes. 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN P3K setelah melalui serangkaian tes, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 13 Maret. Namun Anas mengatakan tes P3K dimaksud hanya bersifat formalitas. Kita juga sudah sempat bahas terkait dengan hal ini ya. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, kata Menteri Anas. Menteri Anas mengatakan 1,7 juta honorer itu sudah masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara tahun 2021. 1,7 juta honorer tersebut mau tidak mau harus diangkat P3K tahun ini karena mandatnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jadi setelah tahun ini tidak ada istilah honorer lagi
kecuali PNS dan P3K, kata Mas Anas. Data 1,7 juta honorer ini akan diverifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Hanya honorer yang lulus audit yang akan diangkat menjadi P3K. 2. Pengangkatan honorer tergantung usulan Pemda. Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan memang benar 1,7 juta honorer yang didata pada 2021 itu sudah by name by address. Namun Haryomo menjelaskan 1,7 juta honorer itu belum tentu semuanya bisa diangkat jadi P3K tahun ini. Pasalnya sampai saat ini formasinya belum ada. Bahkan tidak semua Pemda mengusulkan formasi P3K 2024. Memang dari 2,3 juta honorer yang masuk data BKN itu sudah by name by address. Yang sudah diangkat P3K sekitar 500.000 karena ada formasinya terangnya. Kondisi itu berbeda dengan 1,7 juta honorer yang tersisa. Mereka masih harus menunggu formasi P3K 2024 yang ditetapkan Menpan RB Azwar Anas. Syukur-syukur kalau Pemda mengajukan semua formasi sesuai jumlah honorernya. Faktanya usulannya tidak sesuai harapan pemerintah pusat. 3. Ditetapkan formasi CASN 2024 sebanyak 1,28 juta. Kementerian Pan-RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,28 juta ini harusnya ya. Pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 total sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Data tersebut disampaikan Menteri Anas saat rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024 di Jakarta, Kamis 14 Maret 2024, baru kemarin ya. Seleksi ASN 2024 terdiri atas 2 kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan honorer K2 yang telah masuk basis data BKN. Pada tahun ini, pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer, ujar Menteri Anas, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Menteri Anas menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Pan-RB telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian atau lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi. 4. Talenta digital dari fresh graduate. Pemerintah, kata Anas, menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya. Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu di lini produksi seperti pertanian dengan e-farming untuk melipat gandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional, kata Azwar Anas. Dia mencontohkan misalnya pada daerah basis pertanian, pemerintah akan merekrut ASN talenta digitalisasi sektor pertanian untuk membantu para petani lokal. Di daerah basis industri kecil, pemerintah merekrut ASN talenta digital untuk membantu mewujudkan smart factory dan meningkatkan efisiensi industri-industri kecil setempat. Selain talenta digital, Menteri Anas juga menyampaikan prioritas pemenuhan SDM di bidang aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP dan pemenuhan SDM untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. SDM APIP yang dapat direkrut oleh instansi pemerintah antara lain auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Karena hampir di seluruh daerah sekarang kekurangan auditor, oleh karena itu kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik, pesan Anas. Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan ketersediaan formasi dengan mengusulkan ASN untuk penyiapan SDM ASN ke IKN. Dengan demikian, usulan formasi mampu memenuhi proyeksi kebutuhan nasional.
Pengisian ASN yang akan ditempatkan di EKN rencananya bersumber dari pemindahan ASN kementerian atau lembaga, satuan kerja pusat dan formasi CPNS khusus EKN di tahun 2024. Selain itu, juga terdapat kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN Pemda di wilayah Kalimantan Timur. Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan untuk IKN. Khusus untuk IKN dapat mengajukan afirmasi untuk penduduk setempat, kata Anas. Perlu diketahui, pemerintah menyiapkan 3 gelombang atau periode seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024, yakni periode 1, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Jadi sebentar lagi ya, sekitar tanggal 20-an mungkin akan diumumkan terkait dengan periode 1 pelaksanaan seleksi administrasi CPNS dan P3K. Kemudian periode 2, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Periode 3, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus 2024. Jadi ada kemungkinan setelah formasi 1,28 juta akan dibuka lagi formasi CPNS dan P3K 2024. Hal tersebut tersirat dari pernyataan Menteri Anas yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 total sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Perlu juga diketahui, kegiatan rapat koordinasi diisi dengan pemaparan kebijakan terkait pengadaan pegawai ASN tahun anggaran 2024 oleh PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Ariyanti Anaya, serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Hadir juga Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, PLT Kepala LAN M. Taufik, Kepala ANRI Imam Gunarto, para kepala daerah, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi itu ya informasi berkaitan dengan 4 info penting pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2024. Sangat lengkap informasinya, sangat jelas informasinya. Jadi yang terpenting sekarang persiapan dari teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai CASN baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Terutama bagi para honorer ya. Semoga seluruh honorer bisa diberikan kesempatan untuk menjadi ASN di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.